Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1 dan 2 dengan muatan IPS yaitu KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah agar kalian mampu memahami keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kedua, agar kalian mampu mencari informasi keberagaman di Indonesia. Yang ketiga, agar kalian mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan secara terperinci. Pada pembelajaran ke-1, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, di situ dalam gambar ada perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, contoh suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera, diantaranya suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Yang kedua, suku-suku yang berada di Jawa dan Bali, misalnya suku Jawa, Sunda, Betawi, dan Bali. Yang ketiga, suku yang terdapat di Pulau Kalimantan, diantaranya adalah suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Yang keempat, yang ada di Pulau Sulawesi, diantaranya suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buor. Yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, contohnya suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Dan di Kepulauan Maluku dan Papua ada contohnya suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Yang kedua yaitu keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, itu suku dari Sumatera Utara yang menggunakan. Bahasa Sunda biasanya digunakan oleh orang-orang yang berada di Jawa Barat. Bahasa Betawi itu biasa digunakan oleh orang-orang DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini ada salah satu contoh percakapan. Situ kumaha damang. Nah, ini berarti bahasa Sunda. Mbak Akaba dari. Selanjutnya yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, di sini contohnya rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Ini rumah Joglo dari Jawa Tengah. Nah, yang ini adalah rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya ini contoh gambar rumah Hanoi dari suku Papua. Yang keempat, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Salah satu contohnya adalah tari kecak dari Bali. Nah, ini tari cendrawasih, masih dari Bali juga. Nah, ini tari perang dari Papua. Nah, ini tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya keragaman yang kelima adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat ada bundo kandung dari Sumatera, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Sekalian, yang keenam adalah keragaman senjata tradisional.
Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Selanjutnya yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional yaitu tambo dari Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan tifa dari Papua. Selanjutnya, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, di sini contohnya pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikatan kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Nah, ini adalah ondel-ondel ya nak ya, suku Betawi ini pertunjukan khasnya. Biasanya selalu ada ondel-ondel atau suka ngarak, disebut ngarak ondel-ondel dalam acara hajatan atau hitanan. Selanjutnya suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna hitam, merah, dan putih. Keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini contoh Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, dan hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaannya yaitu hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Selanjutnya agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Agama Konghucu, yaitu kitab sucinya Sisu Wujing, tempat ibadahnya Kelenteng, hari besar keagamaannya Tahun Baru Imlek, dan Cap Gome. Pembelajaran 5 yaitu perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, ini salah satu contoh hari raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Yang kedua, Hari Raya Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Diperingati setiap tanggal 25 Desember dan Hari Natal diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Selanjutnya Hari Raya Nyepi.
Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat adalah Hari Raya Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Komplek Candi Borobudur. Yang keempat adalah Tahun Baru Imlek. Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, untuk selanjutnya kalian buka buku paket kalian di halaman 11. Itu ada beberapa jenis alat musik. Yang pertama adalah suling. Suling dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, sarune kale, itu dari Aceh. Cara memainkannya ditiup dan menggunakan jari untuk mengatur nada yang ada di lubang sarune. Yang ketiga adalah aramba. Aramba alat musik yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Cara memainkannya dipukul dengan menggunakan pemukul. Yang selanjutnya adalah tehyan. Tehyan ini alat musik dari Jakarta atau Betawi. Digesek, cara memainkannya digesek di bagian dawai atau senarnya. Yang kelima adalah bonang. Alat kesenian dari Jawa Timur. Cara memainkannya dengan dipukul. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari apa ya? Kita mempelajari tentang keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Kita telah mempelajari informasi keberagaman di Indonesia. Kita juga telah mempelajari keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Demikianlah pelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan dapat mengerti. Jika kalian belum paham, boleh kalian putar lagi videonya ya. Saya Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.